Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Warijan. Wow, kisah yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Babi ngepet di desa Alas Waru. Kisah Warijan. Beberapa hari telah berlalu sejak Warijan berpamitan dari rumah Pak Toto. Pengalaman terakhirnya memutar jalur gaib dan menenangkan sebuah keluarga masih terasa hangat di batinnya. Namun langkahnya segera menuntun lagi ke jalan lain. Ia menempuh jalur tanah yang berkelok di antara semak dan kebun, menapaki pagi yang dingin, menyisakan jejak kaki pada tanah yang lembab. Pada setiap tikungan, ia menyimak suara alam, desi rumput, kicau burung, dan gelegar jauh dari aktivitas manusia yang mulai bangun. Laku lampahnya kali ini berjalan pelan. Warijan sengaja memberi ruang bagi pikirannya untuk mengurai peristiwa yang lalu. Kepekaannya terhadap hal-hal tak kasat mata terasa lebih tajam, membuatnya acap kali berhenti untuk meresapi getar tanah dan udara. Ada rasa bahwa tiap desa memiliki nadanya sendiri dan ia bisa merasakannya sebelum desa itu tampak di hadapan. Sore itu, langkah Warijan membawanya ke sebuah desa yang berada di lereng bukit dengan jalanan berliku. Rumah-rumah kayu mulai tampak rapat di kedua sisi jalan, namun raut wajah orang-orang yang ia temui terlihat memberitahu jika ada kegelisahan yang sedang mereka alami. Selain itu, hal yang terlihat mencolok membuat langkah Warijan melambat. Sambil memperhatikan obor-obor bambu yang dipasang di sepanjang jalan utama desa yang sudah dinyalakan meski hari masih terang. Di beberapa rumah terlihat seutas tali merah yang diikat di kusen pintu sebagai penanda waspada, dan ada juga yang memasang dupa di teras rumah. Saat Warijan mendekati persimpangan jalan, sebuah pos ronda sederhana terlihat tegap berdiri, dibuat dari anyaman bambu dan beberapa potongan kayu. Di dalamnya, 4 pemuda duduk berjaga. Bayangan mereka menghisap cahaya sore. Mereka memegang pentungan kayu dengan wajah yang tertutup kelelahan sekaligus kewaspadaan. Ketika Warijan hendak lewat, salah satu dari 4 pemuda itu bangkit dari duduknya dan berdiri menatap Warijan dengan penuh kewaspadaan. 2 pemuda lainnya ikut berdiri serentak, mengerucutkan lingkaran perhatian ke arah sosok asing yang melintas di desa mereka. Namun, yang membuat Warijan terkejut adalah di antara ke-4 pemuda itu muncul sosok yang berbeda. Seorang pemuda bertubuh lebih besar dan lebih tegap langsung melesat ke arahnya. Gerakan pemuda itu bertenaga seperti orang yang terbiasa memusatkan tubuhnya untuk bertarung. Di titik itulah langkah Warijan terhenti dengan penuh kewaspadaan. 3 pemuda lain bergeser, mengurung arah jalan
agar Warijan tak bisa terus melangkah. Warijan memandang keempat pemuda yang kini mengelilinginya satu persatu. Dia tetap tenang namun waspada. Nafasnya tetap teratur dan sorot matanya tertuju pada salah satu pemuda yang jaraknya semakin dekat. Hatinya tahu, pemuda ini bukan orang biasa. Auranya pekat dan menggetarkan. Ketika jaraknya tinggal satu langkah, pemuda itu menghentakkan kakinya ke tanah. Suaranya pecah lantang membelah kesunyian desa yang sedang berjaga. "Berhenti, jangan coba-coba melangkah lagi," serunya dengan suara lantang. Tiga pemuda lain menahan nafas. Tangan mereka refleks meraih pentungan kayu. Sore itu, kecurigaan yang sudah lama dipendam warga seolah menemukan bentuknya dalam sosok asing yang bernama Warijan. Namun Warijan tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala sedikit. Tubuhnya tetap tegak, kedua tangannya tetap kosong. Tetapi di balik keningan itu, matanya mengawasi tiap gerakan pemuda yang menghadang langkahnya. Ketegangan semakin memuncak ketika pemuda bertubuh kekar itu langsung mengayunkan pukulan ke arah dada Warijan penuh tenaga dan keyakinan. Namun, secepat gerakan itu datang, secepat itu pula Warijan menggeser tubuhnya setengah langkah ke arah samping. Pukulan pemuda itu hanya menghantam kehampaan, meninggalkan pasan angin yang membuat obor di sudut pos bergoyang keras. Warijan tidak membalas. Dia hanya menatap pemuda itu dengan sorot mata yang dingin. Sikapnya tetap tenang, seolah tubuhnya sudah terbiasa menghadapi serangan yang jauh lebih berbahaya. Namun, bagi pemuda itu, ketenangan yang terpancar dari diri Warijan justru terasa seperti penghinaan. Dengan geraman rendah, ia segera melancarkan serangan kedua. Kali ini, bukan sekedar pukulan lurus, melainkan rangkaian gerakan yang menyatukan tenaga dalam dengan kecepatan tubuhnya. Kaki kanan menghantam tanah, menimbulkan getaran kecil, lalu tubuhnya melompat pendek, mengayunkan tendangan keras ke arah bahu Warijan. Warijan kembali menghindar, tubuhnya berputar ringan, lalu menjejak tanah dengan mantap. Sekilas, ia seperti bayangan yang tak bisa disentuh, meluncur di antara serangan tanpa sekalipun terhantam. Tiga pemuda lain yang ikut menghadang langkah kaki Warijan terperangah. Mereka tahu betul kemampuan dari sosok pemuda bertubuh besar itu. Tidak ada pemuda yang bisa menandingi ketangguhannya. Namun kini di depan mata mereka, serangan demi serangan yang biasanya tak pernah gagal justru berakhir hampa. Suasana pos ronda berubah semakin panas. Nafas pemuda yang terus menyerang Warijan mulai berat. Dadanya naik turun cepat. Dia malu merasa dipermainkan oleh orang asing. "Apa salah saya, Kang? Kenapa sampean menyerang saya?" tanya Warijan dengan tenang setelah jaraknya agak sedikit jauh dari para pemuda itu. Namun, pertanyaan Warijan yang tenang itu justru menjadi bara bagi pemuda bertubuh kekar yang tadi menyerangnya. Wajahnya memerah, nafasnya kian berat, tapi langkahnya terhenti ketika suara gaduh dari arah jalan desa mulai terdengar semakin dekat. Tidak lama kemudian, belasan warga bergegas mendekat. Suara mereka riuh, penuh tanda tanya. Sorot mata warga segera tertuju pada sosok Warijan yang berdiri sendirian, tenang namun asing bagi mereka. Keributan yang barusan terjadi di pos ronda seolah langsung dianggap bukti oleh sebagian besar warga bahwa sosok asing ini pasti terlibat sesuatu yang merugikan desa mereka. Warijan masih berdiri tegak, menatap satu persatu wajah yang menyoraki. Hatinya tahu, jika ia salah langkah sedikit saja, amarah orang banyak bisa berubah menjadi amuk massa. Akan tetapi, di tengah suasana yang semakin memanas, muncul sosok lelaki parubaya yang mencoba menenangkan suasana yang semakin menegang itu.
Cukup, jangan bertindak gegabah, seru lelaki parubaya itu dengan lantang. Kita tidak memiliki bukti. Jika memang orang asing ini adalah pelakunya, imbus sosok itu lagi yang membuat warga terdiam. Suara lantang lelaki parubaya itu membuat riuh warga mendadak mereda. Sorot mata yang tadinya penuh amarah kini beralih ke arah sosok yang baru saja muncul dari kerumunan. Tubuhnya kurus namun tegap, wajahnya dihiasi keriput. Ia adalah salah satu sesepuh desa yang dikenal disegani. Ucapannya jarang sekali dibantah begitu saja. Warga yang semula mengepung Warijan perlahan melonggarkan jarak. Lelaki parubaya itu melangkah mendekat, berdiri di antara Warijan dan warga desa. Tangannya diangkat sedikit, memberi isyarat agar tidak ada yang bertindak gegabah. Nafasnya dalam dan matanya menatap tajam kepada para pemuda yang sejak tadi paling bersemangat menuding Warijan. Kita semua tahu, desa ini memang sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak biasa. Sudah ada banyak cerita tentang babi jadi-jadian yang berkeliaran, dan juga tentang uang serta perhiasan yang hilang. Tapi apakah dengan begitu kita bisa serta-merta menuduh orang yang tidak kita kenal? Seru lelaki parubaya itu dengan tegas. Beberapa warga menunduk, ada yang menggigit bibir, ada pula yang melirik ke kanan dan ke kiri, ragu dengan tuduhan mereka sendiri. Namun, pemuda bertubuh kekar yang tadi menyerang Warijan masih belum bisa menahan diri. Jangan kau teruskan lagi, Jarot. Belum tentu pemuda ini adalah pelaku ritual babi ngepet itu, ujar lelaki parubaya itu lagi. Suasana kembali menegang, tapi kali ini ketegangannya bercampur dengan keraguan. Sementara itu, Warijan masih dengan tubuh tegak dan mata yang tenang merasakan sesuatu yang bergetar samar di udara malam itu. Bukan hanya kecurigaan manusia, tetapi juga hawa gaib yang kian jelas keberadaannya di sekitaran desa. Seolah ada sesuatu yang sengaja bersembunyi menunggu saat untuk menampakkan wujudnya. Sore yang menegangkan itu perlahan beranjak pada malam yang mulai mencekam. Angin berembus pelan namun membawa hawa dingin menusuk tulang. Beberapa warga saling pandang, merasakan ada yang tidak wajar. Suara jangkrik yang semula ramai mendadak berhenti, meninggalkan kesunyian yang justru membuat dada mereka sesak. Sosok pemuda kekar yang bernama Jarot itu masih menahan amarahnya, pandangannya menatap tajam ke arah Warijan. Namun, kata-kata lelaki parubaya yang mereka panggil dengan Pak Barda itu masih menggema di benaknya. Tangannya yang mengepal perlahan mengendur meski dadanya masih naik turun. Warijan tetap diam, tetapi batinnya semakin peka. Dia menangkap hawa samar yang menguar dari arah hutan kecil di pinggir desa. Hawa itu berbeda dari energi manusia. Maafkan atas apa yang dilakukan Jarot tadi. Sekarang sebaiknya kau ikut kami ke balai desa agar tidak ada lagi yang berusaha menyerangmu, ujar Pak Barda dengan wajah yang penuh ketegasan. Warijan hanya menunduk, menerima tawaran itu tanpa kata. Ia berjalan perlahan, diiringi Pak Barda dan beberapa warga yang masih menatapnya dengan penuh curiga. Setibanya di balai desa, suasana tampak berbeda. Sejumlah warga sudah berkumpul di sana, wajah-wajah tegang dengan mata yang merah karena kurang tidur. Ada ibu-ibu yang duduk berdekapan, ada anak kecil yang digendong erat agar tidak rewel. Sementara para lelaki membawa pentungan dan beberapa senjata seadanya. Pak Barda memberi isyarat agar semua tenang, lalu duduk di kursi kayu panjang yang menjadi pusat perhatian. Suasana hening seketika.
Semua mata mengarah pada Pak Barda, menunggu penjelasan yang sebenarnya sudah mereka dengar berkali-kali, namun tetap saja membuat bulu kuduk berdiri. Sudah beberapa pekan ini, desa kami diganggu oleh sosok babi hitam. Tapi itu bukan babi biasa, nak. Wujudnya besar, matanya merah, dan muncul hanya di malam-malam tertentu. Orang-orang menyebutnya sebagai babi ngepet atau babi jadi-jadian, ujar Pak Barda menjelaskan. Bukan cuma itu, Mas. Tiap kali makhluk itu terlihat, besok paginya selalu saja ada warga yang kehilangan uang, emas, bahkan harta simpanan yang disembunyikan di dalam rumah. Imbus sosok lelaki parubaya lainnya. Uang hasil jualan istriku, perhiasan simpanan ibu-ibu, semuanya raib entah kemana. Tidak ada jejak pencuri. Pintu dan jendela terkunci rapat. Harta itu lenyap begitu saja, ujarnya lagi menjelaskan. Ya, karena itulah warga berjaga. Kami memasang obor di sepanjang jalan, tanda bahwa desa ini sedang siaga. Siapapun yang datang dari luar desa di malam hari, pasti akan kami curigai. Itulah mengapa tadi Jarot bersikap kasar padamu, sambung Pak Barda sambil mengangguk. Balai desa itu kembali sunyi. Warijan mengangkat wajahnya, menatap semua orang dengan mata yang tenang. Hatinya semakin yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar rumor atau imajinasi ketakutan belaka, tapi memang ada kekuatan gaib yang sedang bermain di balik penderitaan warga desa Alaswaru. Warijan masih terdiam, tapi dalam diamnya ia mulai membuka kepekaan batinnya. Udara di dalam balai desa seolah bergetar. Ada arus samar dan hawa dingin yang berbeda dari hembusan angin malam biasa. Dari arah luar desa, tepatnya hutan kecil di sisi barat, ia merasakan denyut gaib yang kelam, seperti detak jantung makhluk yang bersembunyi menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Hawa itu tidak asing bagi Warijan. Dia tahu babi ngepet bukanlah sekedar makhluk jadi-jadian biasa. Dia adalah hasil dari laku hitam, ritual manusia yang menjual sebagian kemanusiaannya demi mendapatkan kejayaan duniawi. Energinya selalu licik, penuh tipu daya, dan tidak pernah bergerak sendirian. Jika satu muncul, biasanya ada tangan manusia yang mengendalikannya dari balik bayangan. Warijan menatap Pak Barda dengan tatapan tenang. Matanya menyapu setiap sudut balai desa. Dia menarik nafas dalam, merasakan setiap getaran malam yang menyelimuti desa Alaswaru. Hawa gaib yang sebelumnya samar kini mulai tampak jelas baginya. Arus energi yang licin, seperti ular yang bergerak di balik bayangan pepohonan. Dengan suara rendah, Warijan mulai berbicara. Saya mengerti, Pak, apa yang sedang dirasakan oleh warga desa ini, dan saya bersedia membantu untuk menangkap makhluk jadi-jadian itu, ujar Warijan yang membuat suasana kembali riuh dengan suara orang-orang yang seolah meremehkannya. Warga yang mendengar pernyataan Warijan memberikan reaksi beragam. Beberapa menatap Warijan dengan curiga, masih meragukan kemampuannya, sementara yang lain saling bertukar pandang penuh keraguan dengan kata-kata orang asing itu. Pak Barda tetap berdiri tenang, menatap Warijan dengan sorot mata tajam, seolah menimbang ketulusan pemuda itu. Nah, kalau memang kau bersedia, kami menyerahkan keputusan padamu. Namun kau harus paham, ini bukan sekedar hewan yang liar. Sosok makhluk jadi-jadian ini memiliki kekuatan gaib dan sering berpindah-pindah malam hari, menyelinap di antara rumah dan ladang warga, ujar Pak Barda menjelaskan. Tapi saya butuh beberapa orang untuk membantu, Pak, pinta Warijan sambil menatap ke arah sosok pemuda yang bernama Jarot yang tadi sempat menyerangnya. Kami pasti akan membantu, nak.
balas Pak Barda sambil tersenyum. Malam itu, suasana balai desa perlahan berubah. Dari yang semula penuh teriakan dan tuduhan, kini menjadi lebih tenang meski tetap diliputi kecemasan yang menekan. Obor-obor yang berjajar di sepanjang jalan menebarkan cahaya temaram, menciptakan bayangan bergerak di wajah para warga yang masih berkumpul. Warijan memejamkan mata, merasakan setiap getaran gaib yang mengalir di desa itu. Hawa samar yang sejak tadi tercium olehnya semakin kuat. Ada pergerakan energi dari arah hutan di pinggir desa, dan dari jalur itu dia tahu makhluk jadi-jadian itu sering keluar masuk menyusup ke pemukiman tanpa terdeteksi. Pak Barda memberi isyarat kepada beberapa pemuda desa termasuk Jarot yang tadi sempat menyerang Warijan. Meski masih tampak menahan amarah, pemuda itu melangkah ke depan, menundukkan kepala sedikit seakan menyetujui keputusan yang sudah diucapkan oleh tetua desa. Warga lain pun mulai menunjukkan sikap yang sama. Sebagian menawarkan diri untuk ikut ronda, sebagian lagi bersiap menjaga keluarga masing-masing di rumah. Warijan membuka matanya kembali. Tatapannya tajam namun tenang. Ia telah merumuskan dalam hati bagaimana jalur pergerakan halus dipantau dan di mana titik yang mungkin menjadi celah munculnya sosok babi jadi-jadian itu. Di luar balai desa, malam semakin pekat. Suara serangga malam berpadu dengan desir angin yang turun dari perbukitan. Obor yang berkedip seakan ikut menyimpan rahasia. Warga yang masih berjaga mulai mengatur barisan di titik-titik strategis sesuai arahan Pak Barda dan Warijan. Mereka sadar malam itu akan menjadi malam yang panjang, malam penentuan yang mungkin akan membuka siapa sebenarnya pelaku di balik teror babi ngepet yang meresahkan desa Alaswaru. Apa kita akan mencari makhluk itu? Atau menunggunya datang, Mas? Tanya sosok Jarot yang kini berdiri di belakang Warijan. Sepertinya kita akan mencarinya, Kang. Karena saya yakin sosok itu tidak akan masuk ke desa malam ini, balas Warijan dengan tenang. Bagaimana sampean bisa tahu hal itu, Mas? Tanya Jarot penasaran. Saya merasakan energi asing yang sangat hitam berasal dari sana, Kang. Jawab Warijan sambil menunjuk ke arah barat balai desa. Di sana itu adalah pemakaman umum desa ini. Setelah itu, ada sungai yang menjadi batas antara desa Alaswaru dan desa Keningkir, ujar Jarot menjelaskan. Malam semakin larut. Suasana balai desa terasa tegang. Setelah mendengar penjelasan Jarot, Warijan menajamkan mata batinnya, mencoba merunut arah aliran energi hitam yang sejak tadi terus berdenyut dari arah barat. Beberapa warga yang berjaga mulai resah, tapi tatapan mereka tertuju pada Warijan dan Jarot yang kini berdiri di depan. Pemuda asing itu tampak tenang, tubuhnya tegap, sorot matanya fokus ke arah pemakaman desa yang tampak gelap. Hanya diterangi cahaya obor dari kejauhan. Angin malam berembus tipis, membawa suara-suara lirih dari dedaunan. Sepertinya kita harus ke batas desa ini, Kang. Dan sebaiknya jangan terlalu banyak orang yang ikut ke sana, ucap Warijan penuh keyakinan. Loh, tapi di sana itu tidak ada rumah warga, Mas. Setelah pemakaman desa, kita akan memasuki hutan kecil dan bertemu sungai, ujar Jarot yang masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh Warijan. Saya merasa sangat yakin jika energi hitam itu berasal dari sana, balas Warijan dengan tenang. Baik kalau begitu, saya akan mengajak Kang Yadi dan Yoyo untuk menemani kita, ucap Jarot yang langsung memanggil kedua temannya itu. Setelah menjelaskan singkat, Jarot pun berjalan paling depan untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Langkahnya tenang, seolah setiap pijakan kaki sudah diperhitungkan. Di belakangnya, Warijan bersama Yadi dan Yoyo mengikuti dengan hati-hati. Obor di tangan mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya di jalan setapak yang sepi.
Begitu melewati pemakaman, hawa dingin kian menusuk. Barisan nisan yang berjejer tampak menyeramkan. Angin berhembus lebih kencang, membawa wangi bunga Kamboja yang menusuk hidung. Meninggalkan pemakaman, jalan setapak mulai menurun ke arah hutan kecil. Pohon-pohon tinggi berbaris rapat, rantingnya saling bersinggungan, menghasilkan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan samar. Tak lama kemudian, suara deras air sungai mulai terdengar, menandai batas antara desa Alaswaru dan desa Kenigir. Semakin dekat mereka ke arah sungai, semakin kuat energi hitam yang dirasakan Warijan, seolah-olah sesuatu memang bersemayam di tempat itu. "Sekarang kita sudah berada di ujung desa, Mas," ujar Jarot menjelaskan pada Warijan. Mendengar itu, Warijan hanya menganggukkan kepala. Setelah itu, ia berjalan di jalan setapak yang curam untuk turun ke pinggir sungai. "Ayo, kita harus menyeberangi sungai ini, Kang," ucap Warijan yang sudah meninggalkan Jarot, Yadi, dan Yoyo beberapa langkah. "Matikan saja obornya," imbu Warijan lagi. Walau merasa ragu dengan apa yang dilakukan oleh Warijan, namun Jarot tidak punya pilihan lain selain mengikuti langkah Warijan. Suara deras sungai semakin jelas terdengar. Air yang menghantam batu besar menghasilkan bunyi bergemuruh, menambah nuansa angker malam itu. Warijan menuruni jalan curam dengan langkahnya yang mantap meski tanah licin dan berkerikil. Jarot, Yadi, dan Yoyo mengikuti dengan hati-hati, jantung mereka berdebar kencang. Begitu tiba di tepian sungai, Warijan berhenti sejenak. Ia menatap derasnya arus yang berkilau di terpa cahaya bulan. Dengan gerakan mantap, ia melompat dari satu batu besar ke batu besar lainnya, menyeberangi sungai itu. Jarot mengikuti langkah Warijan dengan mudah, tapi bagi Yoyo dan Yadi, hal itu sangat sulit dilakukan hingga mereka berdua terpaksa menyeberangi sungai dengan cara masuk ke dalam alirannya yang dingin dan membuat tubuh mereka bergetar. Setelah beberapa lama, mereka berempat akhirnya berhasil mencapai seberang sungai. Tanah di sana terasa lebih lembab. Aromanya anyir lumpur bercampur dengan wangi menyengat. Di depan mereka, rimbunnya pepohonan sedikit terbuka menampakkan sebuah gubuk tua yang berdiri miring di tengah semak belukar. Gubuk itu tampak reot, namun yang membuat mereka terdiam bukanlah bentuk gubuknya, melainkan hawa yang menyelimutinya. Dari arah gubuk itu terpancar energi hitam yang pekat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang bersemayam. Warijan dengan mata batinnya yang tajam dapat merasakan denyut gaib berirama aneh. Semakin dekat, hawa itu berubah menjadi desis, seperti bisikan yang memanggil. Tanah di sekitar gubuk juga dipenuhi jejak aneh. Bekas cakar yang tidak wajar bercampur dengan jejak telapak manusia. Jejak itu berputar-putar, seolah menggambarkan lingkaran mengitari gubuk dengan pola yang menyerupai pagar gaib. Dari sela-sela bilah bambu yang berlubang, samar terlihat bayangan hitam bergerak pelan, seakan seekor binatang merunduk. Namun, ketika diperhatikan lebih seksama, bayangan itu berubah bentuk, kadang seperti sosok manusia, kadang seperti hewan berkaki empat yang meliuk cepat. Perubahan wujud itu menegaskan inilah tempat di mana ritual babi ngepet itu dilakukan. Aroma kemenyan yang menyengat menusuk hidung. Meski tak ada tanda api atau bara, udara di sekitar gubuk menebal, berat, dan sesekali terdengar bunyi logam yang beradu. Samar-samar, bayangan merah dari api kecil memantul pada dinding bambu, menandakan jika ada seseorang yang tengah melakukan sesuatu di dalam. Jarot, Yadi, dan Yoyo berdiri kaku, sementara Warijan menatap tanpa berkedip, seolah dapat membaca seluruh rahasia yang bersemayam di balik gubuk reot itu. Dia tahu
Di tempat inilah segala kejanggalan di desa Alaswaru berakar. Gubuk itu bukan sekedar rumah tua, melainkan panggung dari perjanjian kelam, tempat seseorang menjelma menjadi babi ngepet demi memuaskan kerakusan duniawi. Warijan memberi syarat agar yang lain mengikutinya dengan hati-hati. Langkah mereka perlahan menyusuri semak basah hingga tubuhnya hanya berjarak beberapa tombak dari gubuk reot itu. Suara yang semula samar kini terdengar lebih jelas. Gumaman lirih yang diucapkan berulang-ulang bercampur dengan dengusan nafas berat. Saya yakin ritual itu dilakukan di sini, Kang, bisik Warijan kepada Jarot dengan wajah tegangnya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas? Tanya Jarot berbisik pelan. Saya akan mencoba menggagalkan ritual itu dulu. Dan ketika keadaan sudah tenang, baru kita tangkap orang yang melakukan ritual itu, Kang. Balas Warijan menjelaskan. Warijan merendahkan tubuhnya, jari-jarinya merabat tanah. Lalu ia menarik nafas panjang, membiarkan udara berat yang bercampur bau kemenyan dan lumpur masuk ke dalam rongga dadanya, lalu perlahan dilepaskan kembali. Dari dalam dirinya, tenaga halus yang sudah ia asah sejak lama mulai bergetar, merambat ke telapak tangan dan kakinya. Suasana di sekitaran gubuk semakin menekan. Gumaman lirih dari dalam ruangan berubah menjadi alunan mantra yang lebih cepat, seperti aliran sungai yang membuncah berulang-ulang tak mengenal henti. Bersama dengan mantra itu, cahaya merah yang tadi hanya samar kini kian kuat, memantulkan bayangan ke dinding bambu, membuat bentuknya seakan bergerak sendiri, bergetar mengikuti irama gaib. Warijan melangkah perlahan, tubuhnya menyusup di antara semak belukar yang licin. Jarot, Yoyo, dan Yadi mengikutinya dari belakang, meski tubuh mereka bergetar menahan rasa takut yang kian menekan. Mereka merasakan hawa gaib semakin pekat, seakan gubuk reot itu bukan lagi sekedar bangunan tua, melainkan sebuah mulut raksasa yang hendak menelan siapapun yang berani mendekat. Langkah Warijan terhenti tepat di hadapan pagar gaib tak kasat mata yang membungkus gubuk. Dari tanah tampak garis samar yang berkilau, membentuk lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh. Di atas garis itu, udara tampak bergetar, seolah menjadi dinding tipis yang memisahkan dunia nyata dengan dunia kelam. Warijan tahu ini adalah benteng gaib. Dia merapatkan kedua telapak tangannya, lalu menekankannya ke arah tanah. Energi murninya menyebar, merambat cepat ke tanah yang lembab. Perlahan, lingkaran hitam itu mulai bergetar. Simbol-simbol aneh di atas tanah tampak berasap, seolah dilukai oleh sesuatu yang lebih kuat. Sementara itu dari dalam gubuk, suara raungan menggema. Bayangan yang semula samar kini menonjol keluar dari sela-sela bila bambu, membentuk sosok gelap yang tak jelas wujudnya. Kadang berupa binatang, kadang menyerupai manusia. Tubuhnya melar dan menyusut seakan menolak ikatan dunia. Suara gemeretak tulang dan daging yang tak wajar terdengar, menambah ngeri suasana. Langit mendadak gelap. Angin berhenti berembus, meninggalkan keheningan yang hanya dipenuhi oleh suara mantra, raungan, dan detak jantung yang berpacu tak terkendali. Warijan menekan lebih dalam, mengalirkan energinya ke tanah, membentuk lapisan cahaya yang perlahan merayap penutup lingkaran gelap itu. Cahaya itu bukan sekedar sinar, melainkan kekuatan yang ia miliki yang mampu mengikat dan memutus jalur-jalur gaib. Gubuk reot itu bergetar hebat, dan dari sela dindingnya semburan asap hitam mendesak keluar, menyebar ke udara, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Burung-burung malam yang bersembunyi di pepohonan berterbangan panik, sementara serangga berhenti bersuara, seolah seluruh alam ikut menahan nafas. Jarot,
Yoyo dan Yadi hanya bisa menatap dari belakang. Tubuh mereka kaku. Mereka melihat Warijan berdiri tegak di hadapan gubuk. Sosoknya seakan diliputi cahaya samar, beradu dengan kegelapan pekat yang berusaha merobeknya. Di dalam gubuk, suara jeritan menggema bercampur dengan lolongan panjang. Suara itu naik turun, melengking, lalu berat, lalu kembali melengking, menandakan perubahan wujud yang dipaksa. Bayangan besar tampak menendang-nendang dinding dari dalam hingga bila bambu reot itu patah satu persatu. Namun, cahaya dari lingkaran yang berasal dari tubuh Warijan terus merapat, menutup celah demi celah, hingga akhirnya lingkaran hitam itu terbelah hancur, lalu lenyap diserap oleh tanah. Dalam sekejap, gubuk reot itu mengerang. Suara kayu patah bercampur dengan pekikan panjang. Bayangan yang tadinya bergerak liar kini tersedot kembali ke dalam, seolah ada tangan gaib yang menariknya. Warna merah api dari dalam gubuk itu padam, berganti dengan kegelapan sebelum akhirnya meledak dalam semburan asap hitam yang tebal. Asap itu menjulang tinggi, lalu tercerai-berai ditiup angin dingin yang mendadak berembus kencang. Pohon-pohon bergoyang, daun-daun berterbangan, dan dalam hitungan detik seluruh suasana kembali hening. Yang tersisa hanyalah gubuk reot yang berdiri miring dengan dinding yang nyaris habis. Jejak ritual itu lenyap, lingkaran gaib musnah, dan hawa hitam perlahan menghilang. Setelah aura hitam perlahan bereda, Warijan menatap sekeliling gubuk dengan mata batin yang tajam. Lingkaran ritual itu telah runtuh, tetapi sisa energi gaib masih bergelayut di udara, menandakan bahwa kekuatan gelap itu belum sepenuhnya hilang. Perlahan, Warijan memberi syarat kepada Jarot, Yadi, dan Yoyo untuk mendekat. Ia menekankan dengan gerakan tangan agar mereka tetap berhati-hati, menghindari kontak langsung dengan sisa aura yang masih tersisa di lantai dan dinding bambu. Dengan nafas tertahan, Jarot, Yadi, dan Yoyo melangkah masuk, memeriksa setiap sudut gubuk. Bau anyir darah dan kemenyan masih menggantung, menempel di udara. Mereka memperhatikan sesaji yang terguling, kain hitam yang terlepas dari lilitannya, dan mangkuk yang retak. Dan di sudut gubuk, di balik bayangan lampu minyak yang redup, sosok pelaku ritual itu terlihat. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar, memancarkan ketakutan. Sosok itu bukanlah warga desa Alaswaru, melainkan seorang lelaki parubaya dari desa Keningkir yang selama ini memanfaatkan jarak antar desa untuk menjalankan ritual kelamnya. Peralatan ritual yang berserakan mengungkapkan seluruh kebohongannya. Babi yang berubah wujud hanyalah salah satu perwujudan dari rencananya untuk menumpuk kekayaan dengan cara yang gelap. Warijan berdiri tegap di ambang gubuk, memperhatikan reaksi pelaku. Cahaya samar dari ajian pelindungnya menyelimuti seluruh ruang, membentuk dinding energi yang menahan gerakan pelaku dan memaksa tubuhnya tetap berada di tempat. Jarot, Yadi, dan Yoyo tidak berani mendekat terlalu cepat, namun sorot mata mereka kini jelas tertuju pada lelaki yang telah menjadi sumber keresahan di desa itu. Suasana di gubuk tetap tegang. Meski kekuatan ritualnya telah diputus, pelaku tidak bisa bergerak, hanya terpaku di tempat, menyadari bahwa semua rencana dan tipu muslihatnya telah terbongkar. Warijan mengawasi setiap gerakan, memastikan bahwa tidak ada celah bagi energi gelap untuk meloloskan diri. Dengan kontrol penuh atas medan gaib, Warijan mulai menutup semua jalur energi sisa ritual itu. Sisa aura hitam yang bergelayut di udara berangsur diserap dan dihilangkan, meninggalkan gubuk yang kini sunyi. Para pemuda yang mengikuti langkahnya merasa lega, meski masih tersisa rasa ngeri atas apa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah gubuk yang remang, pelaku ritual itu kini terungkap sepenuhnya.
Warijan menatap pelaku ritual itu, lalu menimbang langkah selanjutnya dan tanpa berkata-kata, Warijan memberi syarat kepada Jarot, Yadi, dan Yoyo untuk membantu membawa lelaki parubaya itu keluar dari gubuk. Pelaku itu terlihat lemah, tak berdaya, seolah seluruh tubuhnya telah tersedot oleh aura gelap yang kini terpecah oleh ajian bilik Warijan. Dengan hati-hati, mereka menuntunnya melewati semak basah, menyeberangi tanah lembab dan bebatuan licin di tepi sungai. Jarod berjalan di sisi Warijan, memastikan jalur aman, sementara Yadi dan Yoyo memegang pelaku dari kedua sisi. Mereka berjalan menyelusuri bayangan gelap di sekitaran hutan. Setelah beberapa waktu, mereka pun berhasil meninggalkan kawasan hutan dan kembali ke jalan setapak menuju desa Alaswaru. Suasana malam yang semula mencekam kini terasa lebih ringan. Meski udara masih menyimpan aroma kemenyan, pelaku ritual itu tetap terdiam. Wajahnya pucat pasi, sadar bahwa rencananya telah gagal dan kini ia berada di tangan orang-orang yang lebih kuat dan waspada. Warijan memastikan jalur aman, sehingga tak ada sisa energi gelap yang bisa mengikuti mereka. Sesekali ia melambat, menenangkan aura sekitar dengan mantra perlindungan, memastikan bahwa desa yang mereka tuju tidak akan terganggu oleh jejak ritual yang masih tersisa. Jarod, Yadi, dan Yoyo mengikuti ritme langkahnya, sadar bahwa malam itu mereka memikul tanggung jawab besar demi keselamatan warga desa Alaswaru. Ketika akhirnya mereka mencapai batas desa Alaswaru, lampu-lampu obor yang dipasang di sepanjang jalan menjadi penanda keselamatan. Warga yang berjaga mulai bersiap, menyadari kehadiran mereka yang baru kembali dari gubuk. Warijan memberi syarat agar pelaku ritual tetap diam. Sementara itu, dia menyiapkan lokasi yang aman untuk menahan lelaki parubaya itu sampai pagi, ketika warga dan para perangkat desa dapat mengambil keputusan yang tepat. Malam itu, dengan langkah hati-hati dan penuh waspada, Warijan dan para pemuda desa berhasil membawa pelaku ritual kembali ke desa Alaswaru, menandai awal dari akhir kekacauan yang menimpa desa Alaswaru. Desa yang semula gelisah kini mulai merasakan ketenangan meski bayang-bayang ritual masih membekas di udara. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Undung Prasetyo, kisah Warijan. Waduh, Warijan yang sedang melakukan laku lampah atas perintah dari Sang Maha Guru Sudiro. Akhirnya di sini berhasil menyelamatkan warga desa dari teror babi ngepet. Wow, wow, wow. Ini jadi setiap langkahnya Warijan di sini menebar kebaikan terus ya. Setelah sebelumnya kemarin dia membantu keluarga Pak Toto dalam rangka membereskan rumahnya ya. Kali ini dia membantu warga desa yang tengah diteror oleh babi ngepet. Jadi warga-warganya kehilangan uang nih dan kesulitan untuk menangkap babi jadi-jadian tersebut. Tapi Warijan luar biasa. Sekali datang di malam itu juga dia merasakan energi gaib. Dia datang ke hutan itu langsung ketahuan di dalam gubuknya. Selesai sama Warijan. Wah, luar biasa. Sehingga warga desa pun tertolong ya oleh kehadiran Warijan. Dan terima kasih Mas Undung Prasetyo atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Warijan selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.